Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut pada materi kita yaitu statistika. Yang akan dibahas kali ini adalah tentang pembahasan soal-soal yang sekiranya contoh-contoh pada PAS, yaitu membahas tentang ukuran penyebaran data, data tunggal maupun kelompok, dan diagram lingkaran. Oke, kita lanjut. Yang akan sedikit Ibu bahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Nah, di sini apa itu ukuran penyebaran data? Yaitu nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada beberapa bagian yang termasuk ukuran penyebaran data, ada jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku atau standar deviasi, dan koefisien atau variasi. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya akan Ibu bahas beberapa yang termasuk soalnya pada PAS, karena jika dibahas untuk semuanya memakan waktu, jadi akan dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya saja. Nah, di sini ada ukuran penyebaran data berkelompok. Masih sama definisinya seperti sebelumnya. Nah, bagiannya untuk ukuran penyebaran data berkelompok ada jangkauan, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Oke, kita lanjut ke sedikit pembahasannya. Yang akan dibahas tidak semuanya, yang akan Ibu beri contoh yang akan dibahas. Di sini ada ukuran penyebaran data tunggal. Yang akan dibahas adalah simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil dengan rumus Q_D sama dengan setengah H atau setengah dikali Q3 min Q1. Jadi ini penjabarannya yang akan dipakai sama kita, ini rumusnya ya. Kemudian simpangan rata-rata atau SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data XI dengan nilai rata-rata X bar dibagi banyak data atau N. Dengan rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali mutlak XI min X bar per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui datanya di sini data tunggal. Tentukan nilai dari simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Sini penyelesaiannya. Nah, datanya kita urutkan dulu dari data yang paling kecil sampai yang paling besar. Semuanya berarti yang paling kecil dimulai dari 5 dan paling besar adalah 9. Dan setelah datanya kita urutkan, nah di sini kita ingin menentukan Q1 dan Q3 karena di rumusnya adalah setengah dikali Q3 min Q1. Nah, kita tentukan dulu posisi Q1-nya. Kita masukkan di sini 1/4 dikali N plus 1. Jumlah semua datanya totalnya ada 12, maka N-nya sama dengan 12 plus 1 dari rumusnya satunya. Kemudian 1/4 dikali 13 sama dengan 13/4 dibagi hasilnya adalah 3,25. Jadi Q1 berada di posisi 3 dan 4. Dilihat dari sini ya, 3,25. Maka posisi 3 dan 4 ada di angka 6 dan 6. 6 plus 6 dibagi 2 sama dengan 6. Kita dapat Q1-nya 6. Selanjutnya kita tentukan posisi Q3-nya terlebih dahulu. Q3 sama dengan 3/4. N-nya sama. Tinggal kalian kalikan dan dibagi. Maka hasilnya 9,75. Maka posisi Q3 berada di posisi 9 dan 10, yaitu ada di 8 dan 8 ya. Jadi 8 plus 8 bagi 2 sama dengan 8. Jadi kita dapat Q3 sama dengan 8. Baru kita masukkan rumusnya di sini simpangan kuartil, yaitu sama dengan setengah dikali Q3 min Q1. Nah, di sini setengah, Q3-nya didapat 8, Q1-nya didapat 6, maka 8 min 6 sama dengan 2. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi, simpangan kuartilnya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu simpangan rata-rata. Dengan soal yang sama, penyelesaiannya adalah kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Dari 5 sampai 9 sudah kita urutkan.
Nah, yang dibutuhkan kita adalah untuk menentukan X barnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan 2 dikali 5. Bisa juga cara seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini datanya 5 ada sebanyak 2, maka 2 dikali 5. Plus, kemudian data 6 ada sebanyak 2, maka 2 dikali 6. Plus, data 7 ada 3, maka 3 dikali 7. Dan data 8 ada sebanyak 4, maka 4 dikali 8 plus 9 hanya 1, maka 1 dikali 9. Dan dibagi banyaknya data yaitu 12. Maka didapat hasilnya adalah 84 per 12, yaitu sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita mencari simpangan rata-ratanya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi dikali X dikali mutlak XI min X bar sama dengan, nah di sini FI-nya adalah frekuensi atau banyaknya data. Sudah kalian tentukan sebelumnya di sini sebenarnya. 2 itu banyaknya data 5. XI itu yang ini sebagai XI semuanya. FI itu banyaknya data. Kemudian di sini X bar itu rata-rata kita gunakan di dalam sini 7. Maka di sini banyaknya data 5 tadi ada sebanyak 2. Di sini dikali mutlak 5 min 7 plus data 6 ada 2 juga banyaknya. Maka di sini 2 dikali mutlak 6 min 7 plus bisa dilihat dari sini juga ya. Tadi data 7 ada sebanyak 3, maka 3 dikali mutlak 7 min 7 dan seterusnya. Nah, di sini karena 1 jadi tidak perlu dituliskan. Nah, ini hasilnya 2 dikali 2. Nah, kenapa 5 min 7 hasilnya 2? Seharusnya hasilnya adalah min 2, karena dia mutlak. Karena setiap yang dimutlakkan, dia selalu bernilai positif. 2 dikali 2 plus 2 dikali 1. Nah, ini juga sama, yang seharusnya dia hasilnya adalah min 1, karena dia mutlak, maka hasilnya selalu positif, yaitu 1. Kemudian 7 min 7 sama dengan 0, berarti 3 dikali 0. Kemudian 8 min 7, 1, berarti 4 dikali 1, plus 1 dikali 2. Nah, maka didapat hasilnya, setelah kalian kalikan, maka hasilnya adalah 12. Nah, baru kalian masukkan di sini rumus utuhnya, SR, yaitu simpangan rata-ratanya, sama dengan, nah, yang kalian cari tadi adalah bagian atasnya adalah 12. Kemudian FI adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 12. Tinggal kalian tuliskan 12. Berarti 12 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data berkelompok. Untuk penyebaran data berkelompok pun tidak Ibu bahas semuanya. Jadi yang Ibu bahas hanya soal yang sekiranya masuk pada PAS, yaitu ragam atau variansi atau S kuadrat. Data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Di sini S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, yang mana FI dikali XI min X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Kemudian ada simpangan rata-rata atau SR. Data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI min X bar. Sini ada mutlaknya ya. Per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Kita lanjut ke contoh soalnya. Perhatikan data berikut. Nah, ini datanya. Ini nilainya. Jadi ini juga masih data berkelompok, cuman hanya sini dijelaskan yang 47, 52, 57, 62 sampai ini 67. Kemudian di sini frekuensi atau banyaknya data dengan total semua datanya sebanyak 30. Yang ditanyakannya adalah variansi atau ragam data tersebut adalah. Nah, di sini yang harus kalian cari adalah ini tabel tambahannya yang harus kalian cari untuk mendapatkan nilai variansi atau ragamnya. Di sini FI dikali XI, berarti FI-nya adalah 3 dan XI-nya adalah 47. Nilai ini sebagai XI.
Kalian kalikan semua dan kalian jumlahkan, hasilnya adalah 1680. Kemudian selanjutnya XI min X bar. Nah, berarti kalian harus mencari terlebih dahulu X barnya berapa. Nah, di sini kalian cari dulu X barnya, yaitu X barnya data berkelompok adalah FI dikali XI yang tadi ya, 1680 dibagi banyaknya data. FI-nya 30, maka menghasilkan 56. Baru kalian bisa lanjut ke sini. XI min X bar. XI-nya adalah nilai, ini sebagai XI, berarti 47 min 56. Maka hasilnya adalah min 9. Kemudian XI-nya yang 52, min 56 hasilnya min 4, dan seterusnya. Tinggal kalian kurangkan saja. Selanjutnya, setelah dapat hasilnya ini, kalian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tinggal kalian kuadratkan. Berarti min 9 dikali min 9 hasilnya positif 81, min 4 kali min 4 positif 16, dan 1 kali 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Sudah didapat data ini, baru kalian masuk ke data selanjutnya, yaitu FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti FI-nya yang frekuensi ini tinggal kalikan dengan data yang ini, yang sudah kalian cari. Berarti 3 dikali 81 hasilnya 243. Kemudian 8 dikali 16 hasilnya 128. 13 dikali 1 sama dengan 13, dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan, hasilnya adalah 770. Setelah kalian mencari data ini, kalian bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kalian masukkan rumusnya, variansi data S kuadrat, seperti ini ya rumusnya. Kemudian tinggal kalian masukkan di sini hasilnya. Hasilnya yang diminta adalah FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti yang ini ya, 770 dibagi FI, banyaknya data, 30. Maka setelah dibagi, hasilnya adalah 25,67. Jadi variansi data adalah 25,67. Contoh selanjutnya, perhatikan data berikut. Nah, kalau ini datanya seperti ini, data berkelompoknya 22 sampai 26. Frekuensinya 9, dan total semuanya adalah 40 jumlahnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata data tersebut adalah, nah di sini tabel tambahannya. Jadi untuk soal yang sebelumnya, yang tadi Ibu bilang, XI-nya sudah ketahuan. Tapi kalau misalnya masalahnya seperti ini, berarti kalian harus cari XI-nya dulu, yaitu dengan menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas dibagi 2, yaitu 22 plus 26 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi ini XI-nya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian kalian kalikan FI dikali XI, berarti frekuensi XI-nya di sini ya. 9 dikali 24, 216. 4 dikali 29, 116. 10 dikali 34, 340, dan seterusnya. Maka dijumlahkan, totalnya adalah 1360. Kemudian yang dicari lagi, yang dibutuhkan adalah mutlak XI min X bar. Di sini mutlak XI min X bar. Nah, jadi harus kalian cari dulu, yaitu rata-ratanya. Sini rata-ratanya yaitu 1360 dibagi 40, maka hasilnya adalah 34. Maka di sini yang diminta rumusnya XI-nya yang ini min X bar, berarti 24 min 34. Hasilnya mutlak min 10. Tapi karena mutlak maka hasilnya positif 10. Kemudian juga di sini ada XI-nya 29 min X bar. Jadi 29 min 34 hasilnya min 5. Min 5 tapi mutlak ya, mutlak min 5, maka hasilnya adalah positif 5. Kemudian sini ada 34 min 34 hasilnya 0, dan seterusnya. Selanjutnya yang diminta adalah FI dikali mutlak XI min X bar. Yaitu tinggal kalian masukkan di sini FI-nya 9, XI min X barnya di sini 10 ya, yang mutlak. Maka 9 dikali 10 90. 4 dikali 5 20, 10 kali 0 0, 12 dikali 5 60, dan 5 kali 10 sama dengan 50. Maka jumlahnya adalah 220. Selanjutnya, kalian masukkan rumus simpangan rata-ratanya. SR sama dengan
Nah, di sini yang didapat FI dikali mutlak XI min X bar yaitu 220 dibagi FI yaitu frekuensi atau banyaknya data yaitu 40, maka hasilnya adalah 5,5. Jadi simpangan rata-rata data adalah 25,67. Oke, selanjutnya jadi sekedar sedikit mengingatkan saja. Tadi sebelumnya soal pertama seperti ini dan soal kedua seperti ini. Sama-sama data berkelompok dua-duanya, tapi yang membedakannya hanyalah di sininya ya, di nilai dan datanya. Nah, untuk yang seperti ini berarti dia sebagai XI atau nilai tengahnya sudah ketahuan. Jadi langsung bisa kalian kalikan. Kalau kalian mencari FI dikali XI bisa langsung 3 dikali 47. Lain halnya untuk data yang seperti ini. Untuk data yang seperti ini harus kalian cari dulu XI-nya dengan menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas dibagi 2. Maka di sini 22 ditambah 26 48 dibagi 2. Maka nilai tengahnya baru ketahuan atau sebagai XI-nya adalah 24. Baru bisa kalian kalikan ketika kalian mencari FI dikali XI. Berarti 24 dikali 9. Jadi hanya itu perbedaannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh yang lain. Sedikit tambahan yaitu Ibu akan membahas tentang diagram lingkaran. Perhatikan diagram berikut. Sini ada sepak bola sebanyak 27%, basket 21%, voli 20% dan bulu tangkis 18%. Sedangkan tenis meja di sini belum diketahui berapa persennya. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan jenis data olahraga yang digemari siswa kelas 12. Banyak siswa kelas 12 ada 200 orang. Tentukan berapa banyak siswa yang gemar tenis meja. Nah, di sini persentase siswa yang gemar tenis meja bisa kalian lihat di sini. Caranya yaitu total satu lingkaran ini adalah 100% semuanya. Dikurangi sepak bola 27%, dikurangi 21%, dikurangi 20%, dan dikurangi 18%. Otomatis sisanya akan menjadi berapa banyak persen si tenis meja ini. Nah, maka didapat hasilnya adalah 14%. Nah, banyak siswa yang gemar tenis meja, selanjutnya tinggal kalian kalikan. 14% yaitu sama dengan 14/100 dikali banyaknya siswa kelas 12. Maka di sini 14 dikali 200 dibagi 100, maka hasilnya adalah 28. Jadi, banyak siswa yang gemar tenis meja adalah 28 orang. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, masih diagram lingkaran. Nah, untuk contoh kali ini tidak menggunakan persen, tapi menggunakan derajat. Jadi diketahui di sini datanya pramuka 160 derajat, basket 90 derajat, voli belum diketahui, dan tarian yaitu 40 derajat. Nah, di sini diagram lingkaran tersebut menunjukkan jenis data ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 12. Jika banyak siswa yang mengikuti eskul basket sebanyak 45 siswa, tentukan berapa banyak siswa yang mengikuti eskul voli. Nah, di sini penyelesaiannya. Presentasi siswa yang mengikuti eskul voli. Nah, jadi di sini caranya karena satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Jadi untuk mengetahui voli yaitu nilainya itu sisa dari derajat yang ada di sini. Nah, di sini pramuka 160 ditambah 90 derajat basket dan tari 40 derajat. Nah, maka di sini hasilnya 290 derajat. Sehingga 360 derajat dikurangi 290 derajat sama dengan 70 derajat. Sehingga voli sebanyak 70 derajat. Nah, di sini dimisalkan X banyak siswa yang mengikuti eskul voli. Nah, maka di sini dituliskannya 70 derajat per 90 derajat. Nah, ini dari mana 90 derajatnya? Kita dapat dari informasi yang ada di soal. Karena di soal informasinya adalah eskul basket, maka yang kita masukkan adalah informasi yang ini, 90 derajat, dan informasinya bahwa yang mengikuti eskul basket ada 45 siswa. Nah, jadi di sini ya, 70 per 90 derajat sama dengan X, karena eskul voli ini siswanya belum diketahui seberapa banyak. Sedangkan di sini 90 derajat eskul basket sudah diketahui
siswanya ada 45 siswa. Nah, sehingga tinggal kalian kalikan silang. Sini X sama dengan 7 dikali 45. Ini disederhanakan dulu ya, sama-sama dibagi 10, sehingga 7/9. Jadinya 7 dikali 45 dibagi 9, sama dengan 315 dibagi 9, sama dengan hasil akhirnya adalah 35. Jadi, banyak siswa yang mengikuti eskul voli adalah 35 orang. Oke, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Jadi ini ada beberapa pembahasan soal yang belum sempat dibahas. Jadi dibahas cukup random, tapi masih dalam cakupan materi statistik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.